Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Lewat video ini, saya akan berbagi praktik baik inovasi pengabdian tanpa batas dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk meningkatkan hasil belajar murid. Peran guru dalam pendidikan sangat krusial untuk membimbing murid mencapai pencapaian akademik dan perkembangan karakter yang optimal. Meskipun seringkali menghadapi tantangan, terutama di SD Muhammadiyah 2 Ambon yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Namun, dedikasi dan kreativitas guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Salah satu pendekatan efektif yang diimplementasikan dalam pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan belajar individu sesuai kemampuan, minat, dan gaya belajar murid. Di SD Muhammadiyah 2 Ambon, di mana akses terhadap fasilitas belajar modern masih terbatas, pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu kunci untuk mengatasi kesenjangan pembelajaran. Di tengah situasi ini, implementasi kurikulum Merdeka di SD Muhammadiyah 2 Ambon memberikan kebebasan bagi guru untuk menyesuaikan metode materi ajar dengan kebutuhan murid. Situasi terkait kondisi yang menjadi latar belakang masalah. SD Muhammadiyah 2 Ambon diperhadapkan dengan berbagai keterbatasan fasilitas dan sering berdampak pada rendahnya hasil belajar murid. Meskipun saya telah berusaha, kadang banyak murid yang masih belum mencapai tujuan yang diharapkan. Sarana dan prasarana yang tidak lengkap, termasuk penggunaan gedung desa yang tidak dirancang untuk pendidikan, menghambat proses belajar mengajar dan menciptakan lingkungan belajar yang kurang kondusif. Yang menjadi tantangan dalam praktik baik adalah mengembangkan pembelajaran di tengah keterbatasan SD Muhammadiyah 2 Ambon dengan segala keterbatasan fasilitas yang menjadi tantangan tersendiri dalam praktik baik ini. Sekolah ini masih menumpang pada taman baca desa dengan ruangan kelas yang hanya berjumlah 2 ruangan, sarana pembelajaran yang minim, dan infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Pengabdian tanpa batas di tengah keterbatasan, di balik keterbatasan fasilitas, para pendidik di SD Muhammadiyah 2 Ambon tetap berpegang teguh pada semangat pengabdian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kondisi saya sebagai salah satu guru honor pada SD Muhammadiyah 2 Ambon yang sempat merelakan diri sebagai relawan pendidikan di sekolah ini selama 3 tahun tanpa digaji. Saya memenuhi kebutuhan keluarga, namun dengan kegigihan, sabar, dan semangat patatas, saya terus berupaya dan berinovasi untuk murid yang berkualitas di lembaga ini. Dalam sehari, saya mengikhlaskan biaya transportasi sebanyak kurang lebih 30.000 untuk bisa sampai di sekolah ini. Pengorbanan ini saya nampakkan pengorbanan tanpa batas untuk bangsa dan negara. Saya tetap maju dan pantang menyerah walaupun tantangan ini berat bagi saya, namun saya yakin saya mampu melewati dengan cara bersemangat dan berkolaborasi. Implementasi kurikulum Merdeka sebuah tantangan baru. Implementasi kurikulum Merdeka di SD Muhammadiyah 2 Ambon telah dilaksanakan selama 2 tahun. Namun di sisi lain, kurikulum ini juga menghadirkan tantangan baru. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana menjadi hambatan dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid.
Selain itu, rendahnya hasil belajar murid. Rendahnya hasil belajar murid menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan di SD Muhammadiyah 2 Ambon. Faktor turut mempengaruhi hasil belajar murid, mulai dari faktor internal maupun motivasi belajar murid. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan adalah mengidentifikasi kebutuhan murid, belajar mengembangkan diri melalui pelatihan mandiri di PMM, dan membangun kerjasama dengan orang tua. Murid dampak dari praktik baik pengabdian tanpa batas dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini adalah dengan peningkatan hasil belajar. Dampak positif yang terlihat adalah peningkatan hasil belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat menyesuaikan materi dan metode pengajaran sesuai dengan kemampuan dan minat murid. Selain itu, pengabdian tanpa batas di SD Muhammadiyah 2 Ambon juga meningkatkan keterlibatan orang tua dan komunitas belajar. Dengan komunitas aktif melalui rapat dan kegiatan bersama dan membuat orang tua lebih terlibat dalam pendidikan anak mereka. Adapun hasil dari praktik baik pengabdian tanpa batas dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi. Meningkatnya kreativitas dan kemandirian murid. Hasil nyata dari penerapan pembelajaran diferensiasi melalui media Canva adalah meningkatkan kreativitas dan kemandirian murid melalui tugas-tugas yang dirancang untuk mengekspresikan ide dan pemahaman murid secara visual. Murid didorong untuk berpikir kreatif. Hasil lain yang signifikan adalah perbaikan dalam lingkungan belajar di SD Muhammadiyah 2 Ambon. Meskipun dengan fasilitas yang terbatas, suasana belajar yang diciptakan oleh guru yang berkomitmen untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menjadi lebih pasif dan kondusif. Adapun juga mampu menunjukkan nilai dedikasi sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sebagai seorang guru honor, saya semakin bersemangat untuk terus menuangkan ide, tenaga, dan waktu untuk menjadi bagian dari orang-orang yang bertransformasi untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini. Demikian video praktik baik saya. Semoga Bapak Ibu terinspirasi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Hasan, Kepala SD Muhammadiyah 2 Ambon. Dalam video praktik baik ini yang telah dilakukan oleh Ibu Maulidia Tuahuns, salah satu guru honorer pada SD Muhammadiyah 2 Ambon. Saya kenal yang bersangkutan adalah guru yang berdedikasi, kurang lebih 3 tahun mengabdi di sekolah ini tanpa digaji, dengan secara sukarela meluangkan tenaga, waktu, dan dedikasinya untuk menuntun dan mendidik anak-anak yang ada di SD Muhammadiyah 2 Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Rumbia. Saya kelas 4 di SD Muhammadiyah 2 Ambon. Dulu saya merasakan pembelajaran itu membosankan, tapi sekarang saya lebih bersemangat karena guru saya selalu melibatkan kami dalam proses pembelajaran. Itu membuat saya lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.